ice breaker ya? Kemarin. Sekarang? Iya, satu betul Pak. Iya, kelompok satu. Satu. Book ice breaking? Ice breakingnya sekarang, tapi kan tugasnya kemarin review materi. Oh gitu. Siap para mbak-mbak. Baik, sebelum mulai kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cerita nanti hubungannya dengan moda transportasi ini. Sepeda berapa rodanya? Dua. Beca? Tiga. Terus mobil? Tonton? Banyak ya. Baik, jadi nanti kalau saya bercerita, ketika saya menyebutkan nama sepeda atau mobil, berarti dijumlahkan. Sepeda berapa? Mobil? 4. 2 tambah 4? Lalu berkelompok menjadi 2. Gitu ya? Bisa dipahami? Baik, sekarang saya akan berbelanja ke Jadi Baru. Saya dan anak saya serta istri berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Bikin satu bagian ke belakangnya, satu bagian ke belakang. Ya, satu bagian ke belakang, satu bagian. Ya, mau pilih saudara yang mana? Ya, sini kata. Oke. Baik, tugas Bapak Ibu adalah silakan urutan abjad dari A sampai Z berdasar nama depan. 1 menit dari sekarang. Abjad dari A sampai Z. Depan, saya paling belakang. Ya, salah satu dari leadernya, siapa leadernya? Nah, ini materi kepemimpinan, komunikasi, mengenal diri dari interpersonal dan ekstrapersonal. Ya, sudah? Yakin ini sudah betul? Yang paling belakang sudah yakin? Yakin. Baik, yang kedua, coba umumkan berdasar usia. Yang muda paling depan, yang tua paling belakang. Silakan komunikasi. Dari sini paling terdekat dan paling terjauh. Jadi
teman-teman kita sudah belajar secara singkat materi kepemimpinan di materi manajer. Teman-teman. Masih melihat. Setelah tidak capek caranya seperti ini guys. Tua gapatma, tua gapatma, tua gapatma, tua gapatma, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua ga, tua ga, tua ga, tua ga. Cepet ya. Terus sampai tu gitu ya. Saya siapa ya? Gitu. Kita mulai dengan tangan dulu kanan tua gapatma, tua gapatma, tua gapatma, tua gapat, tua Saya mewakili kelompok 1 akan mereview materi hari kemarin. Materi yang pertama dari Pak Kosim Jamal yaitu tentang kajian resiko mandiri. Kajian resiko dilakukan dengan pertama penyusunan rencana aksi sekolah dimasukkan ke dalam RAPBS. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang SPAB, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Awal mula terbentuk SPAB, pertama itu ada sekolah siaga bencana, ada sekolah aman bencana, sekolah madrasah aman bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana. SPAB itu sendiri menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi satuan pendidikan dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Kemudian prinsip SPAB, yang pertama implementasi harus mudah diterapkan, yang kedua kolaboratif bekerjasama dengan dinas terkait, yang ketiga partisipasi anak dalam merencanakan dan melibatkan anak, kemudian yang keempat menjadi contoh, harapannya yang sudah melaksanakan agar menjadi contoh, yang kelima pembelajaran yaitu agar membudaya bagi anak, yang keenam berkelanjutan, penghuni sekolah juga tidak tetap, ada yang lulus dan ada yang masuk. Yang kanan saya semangat pagi. Luar biasa. Yang kiri saya semangat pagi. Luar biasa. Depan semangat pagi. Luar biasa. Apa namanya? Samson kalah sama Bila kalah sama Harimau kalah sama Samson. Itu ya. Permainannya bukan itu. Kita ganti. Sesuai dengan tema kita terkait dengan tim siaga bencana. Ya, terkait dengan tim siaga bencana. Oke. Nah, ilustrasinya adalah tim siaga bencana. Ya, tim siaga bencana itu tidak bisa terbentuk kalau tidak ada kebijakan dari kepala sekolah. Berarti tim siaga kalau diistilahkan berarti kepala sekolah. Salah dengan kepala sekolah. Karena yang menentukan harus kepala sekolah, gitu ya. Yang menentukan harus kepala sekolah. Kepala sekolah ini tidak berdaya menghadapi bencana. Ya. Kepala sekolah tidak berdaya menghadapi bencana. Berarti kepala sekolah kalah dengan bencana. Bencana ketika terjadi itu bisa ditangani, ya kan? Bisa ditangani oleh tim siaga bencana. Berarti bencana kalah sama tim siaga bencana. Bisa dipahami? Oke. Tim siaga kalah sama kepala sekolah kalah sama bencana kalah sama tim siaga. Nah, permainannya adalah dari kelompoknya Bu Bibit maupun kelompoknya Pak Tajib, ya kan, kelompoknya Pak Tajib, ya kan. Nanti silahkan, ya kan. Nanti saya minta apa namanya seperti sweet, ya kan. Oh ya, tapi ini ya seperti sweet tapi tidak sweet. Jadi silakan kita sepakati dulu. Nah, nanti tapi seperti itu bukan sulit ya kan. Tapi ini kita sepakati dulu, ya kan. Kalau tim siaga bencana
Kira-kira ekspresinya seperti apa? Yuk kita sepakati. Tim siaga gimana? Siap ini ya? Siapnya gini ya? Sepakat? Ayo yang sebelah sana tim siaga sepakat ya? Kira-kira tim siaga berarti siap ini ya. Oke. Kalau kepala sekolah gimana? Ekspresinya? Oke, sepakat ya. Kepala sekolah diekspresikan menunjuk. Oke. Kalau bencana diekspresikan apa? Bencana diekspresikan apa? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Sepakat ya, goyang-goyang ya. Oke, sekali lagi kalau tim siaga ekspresinya gimana? Siap. Siap, berarti ada suaranya ya. Siap. Oke. Kalau kepala sekolah? Oh, pakai suara kamu. Oke, silakan. Ya. Terus kalau bencana? Oke. Ya, tidak usah pakai suara goyang. Goyang aja. Berarti harus goyang ya. Nah, nanti saya minta ya. Berarti nanti saling kelompok saling membelakangi. Silakan tentukan nanti ekspresinya apa. Nanti saya hitung 1, 2, 3 bareng-bareng berbalik. Ya. Jadi perwakilan ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pengurangan risiko. Makanya tim yang dibentuk itu harus dilatih. Ya, dilatih tentang pengurangan risiko bencana, dilatih kesiapsiagaan bencana. Ya. Di soal, ya kan? Di soal salah satunya di 10 langkah itu saya sampaikan di soal poin keempatnya adalah jawabannya Peserta didik. Peserta didik. pelatihan Peserta didik. ya sesuatu peserta didik ya. Pelatihan dan tentang pelatihan pada syaratnya ya. Mana sih jawabannya salah korek muga-muga ora lah ya. Muga-muga ora. Kok tak bocorke ana sing media. Ora apa-apa. Karena kemarin langsung disebut yang ketiga itu guru dan peserta didik. Ada yang dengar seperti itu Mas. Jadi harusnya jadi satu kayak gitu. Sementara di slide itu dipisah. Kan memang di 10 langkah itu memang beda. 1, 2, 3, 4 ya. Yang ketiga itu untuk guru, tenaga pendidikan dan sebagainya. Kalau yang keempat untuk Peserta didik. ya. Oke. Jadi tim siaga bencana itu dari perwakilan orang sekolah yang telah mendapatkan pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana ya. Secara umum tugasnya adalah menyebarluaskan praktek budaya. Bagaimana caranya membudayakan sekolah itu tentang kesiapsiagaan bencana, ya, baik itu sebelum, ya, atau pra, ya, sebelum bencana atau pra bencana, ketika di saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana, ya. Jadi harapannya itulah yang nanti dilakukan oleh teman-teman dari tim siaga bencana. Bagaimana membudayakan kesiapsiagaan ini di sekolah khususnya, ya kan? Kalau di sekolah dan budaya ya otomatis ketika di rumah harapannya juga itu menjadi kebiasaan di rumah juga, dan itu menyebar sampai di lingkungan rumahnya, tidak hanya di sekolah. Oke. Masa dicatat orang yang nonton identitas. Saya paling anti biasanya pengertiannya. Tapi paling tidak 1-2 kali lagi. Syarat tahapannya terkait dengan pembentukan tim siaga, ya. Yang pertama sepakati dulu ya. Jadi tujuan membentuk tim siaga bencana itu apa sebenarnya? Apa mau gagah-gagahan, engke-engkean, atau hanya sekedar ini butuh syarat untuk maju ke dalam biasanya kalau di sekolah bentuk nilai apa ini akreditasi sana. Orang mau sekedar ini wis penting gue akreditasi itu tidak tepat ya kan, terus sudah dilaksanakan. Yang kedua, menentukan syarat dan kriteria calon anggota. Kenapa ini harus ditentukan terlebih dahulu? Penting nggak ditentukan kriteria dan syaratnya? Kenapa? Yuk. Kenapa? Agar bisa melaksanakan tugasnya. Terus apa lagi? Sini saya pilih 3. Yang pertama ada melakukan kegiatan rutin pelatihan pertolongan pertama.
Belum. Oke, semuanya ikuti tangan saya semuanya, ayo ke depan semua. Sudah? Putar keluar. Putar. Takutkan. Takutkan. Yang lurus. Semuanya lurus. Semuanya lurus semua. Lurus semua ya. Oke. Dan sejajar. Mas Fauzi jempolnya sejajarkan. Panjang Sejajarkan terus. Sejajarkan. Sejajarkan kayak gini ya. Sejajarkan. Putar bareng-bareng. 1, 2, 3 putar bareng. Ada yang belum tahu? Hah? Tidak tahu ya? Membentuk. Ya. Terus tadi sudah ada tadi apa ya? Tim saya kebetulan dan rencana aksi ya mas ya. Rencana aksi juga sudah ya. Tadi apa? Tim saya dan Rencana aksinya kemarin itu. oh, tadi apa? Tim siaga tadi. Tim siaga sekolah. Tim saya sekolah ya. Oke, rencananya kemarin. Oke, oh iya. Oke. Nah, kemarin sudah dibuat apa namanya tim siaga dan sebagainya. Nah, tahap selanjutnya adalah penyusunan SOP. Ini penyebutannya SOP, POS atau apa? Standar operasional prosedur operasional atau apa? Saya bahasa Indonesia apa sebenarnya? SOP ya, biar main gampang SOP ya. SOP. Ya, main gampang dengan SOP. Jadi perlu ada kesepakatan ya yang disepakati bersama berkaitan dengan saya kapan, di mana, dan bagaimana. Karena berkaitan dengan pendidikan, berarti sebelum bencana saya harus tahu ya saat di sekolah apa yang harus saya lakukan, di mana, dan saya harus berbuat apa. Dan semua itu memang harus dilakukan sebagai acuan. Nah, tujuannya adalah menyusun SOP. Rotak dilengkapi peta jalur evakuasi kemarin. Kami sudah minta peta dasar ya, sudah kita minta. Cuma mohon maaf kemarin yang belum kita perbarui Bu Apri yang SMA, saya belum mendapatkan perubahannya. Insya Allah nanti akan kita cetak ya, kita coba pasangkan untuk di sekolah. Terus ada jalur evakuasi. Kemarin di sini saya melihat jalur evakuasi anggarannya kira mas telur atau sehat yang memang bisa. Tetapi sebenarnya dibutuhkan adalah peta jalurnya ya. Makanya setelah saya bercanda mas Shopee akeh gitu ya kemarin ya, di Shopee itu banyak ya. minimal ya si mau kardus diganti jadi Banner. ya saya atau banner atau apalah ya. Kan kalau biasanya kan paling banyak itu kardus dengan pilih kertas ya. Boleh atau enggak itu boleh, tidak masalah. Cuma untuk apa yang namanya keawetan ya, keawetan dan gampang merusak itu lebih gampang rusak lah ya. Rambu evakuasi ya, jadi kumpul dan sistem peringatan dini. Mas itu jadi negara sudah punya titik kumpul belum? Sudah punya. Kecamatan. Di kecamatan ya. Tetapi ya, berarti kalau misalkan di sana itu kan agak ngeri juga. Yes. Kenapa? Nyebrang. Sekolahnya Mas Freddy itu SD, depannya jalan raya, titik kumpulnya di kecamatan, ya. Itu memang ada ancaman yang lain. Ini mirip dengan SMP Negeri 1 Peliro ya betul ya. Oh iya. SMP Negeri 1 Peliro keluar ruangan, keluar sekolah itu jalan raya, ya, jalan raya. Kalau naik Mini 3 ini Mas ya, dilalui si APM. Banyak pengarang kosong juga di sana. Terus sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini kan nggak usah sih perlu luar biasa lah ya. Sudah ada kentongan aja itu udah cukup. Kenapa kentongan?
Kenapa kentongan? Mati lampu. Mati lampu. Oh, mati listrik, mati listrik ya. Nah, Yang paling mudah diterima oleh semua tepat. Di SMA 2 itu ada sesi malah nabuh tiang bendera apa ya Pak kalau nggak salah ya di SOP-nya ya. Boleh atau nggak? Boleh. Ya, itu sebagai salah satu sisi peringatan diri juga. Karena ada tiang bendera dituntukkan banter teng. Karena kalau sirine udah pasti mati kecuali memang punya toa yang lumayan banyak ya, bisa pilihnya. Ya. Oke, ya, boleh silakan, boleh menepuk Mas Freddy, Pak Mustaji. Aku tepuk dong. Bermotor. Iya, saya nggak berani. Ya, saya nggak tahu aturannya soalnya mana ya. Kita belum tahu aturannya. Kalau belum jelas boleh diulangi. Tadi kan suruh balik kanan kan? Saya ulangi. Saya lakukan apa? Ya, tepuk belakangnya terus kemudian. Sudah ya, menurut donasi apa coba? Tadi nyata terus naik motor. Iya, tadi ngeng. Ya, apa ya? Jalan. Kalimatnya apa? Mengendarai motor. Iya. Betul? Mengendarai. Iya. Betul nggak sih? Apa? mengendarai motor tapi mogok di jalan. Mogoknya setelah dikumpul di nih contohnya coba setelah apa coba yang mana setelah terjadi titik setelah terjadi apa yang apa siapa saja yang dari guru ya Biasanya dengan tadi itu kan ada ketuanya guru kok. Aku udah sering banget di channelnya beliau. Ya nanti yang ada Mas Freddy di crop. Ya kayak kasih emotikal. Ya ini guru berarti kan saya coret aja. bisa tekankan di sini. Ini kan kegiatannya. Iya, gitu dulu aja Mbak. Guru yang apa, pas kejadian apa, KS Itu apa terus Bu? Maksudnya sama siswa MPLS pas sama saya berarti yang ulang tahun apa tidak Latihannya Bu banyak. sosialisasi kebencanaan apa tidak latihan itu di dalam pelatihan sekaligus dalam pelatihan sudah pernah mencakup materi ini kan maksudnya kan biar tahu karena apa yang biar pelatihannya nggak dicoret tergantung ininya ya. Jadi kalau bisa membuat perkiraan waktunya dari sisi apa namanya
apa? Ya, bawahnya wali siswa, guru dan tim korlap. Hampir tahunan ke arah utara. Kadang-kadang rumah motor ngantuknya ke sisa belok ya Pak. Apa? Arah ke utara. Tiba-tiba harus ke sini pagi ini. Kadang enggak jadi rempet ke utara dulu baru aku ke TPN. Balik lagi kan. Nah itu yang kita fungsikan untuk simulasi itu. Kita menjadi kebiasaan. Refleks ketika nanti ada gempa, refleksnya kemana? Kamu tadi yang harus diberikan tadi ini nanti enak-enak kata memberikan, ya kan? Begitu dari bencana gempa langsung nyungsep, gitu kan? Karena ininya biar aman, habis itu keluar di sana ada mencet ketika aman. Nah itu akan ketika kita simulasikan itu akan menjadi refleks. Terus bagaimana cara membuat simulasi? Nah, intinya simulasi itu akan mempraktekkan ini loh, SOP-nya, protapnya, yang Bapak Ibu buat. Oke. Jadi siapa berbuat apa itu sesuaikan. Jangan kalau yang di sini yang menjadi korlapnya Pak Freddy pada saat simulasi nanti Pak Farhan yang jadi korlap. Kemudian simulasi pertama, simulasi kedua itu yang jadi korlap Pak Radis. Bila ada gempa, lindungi kepala, segera berlutut, bawa meja. Bila sudah aman, jangan berisik, baris rapi menuju titik kumpul. Bila sudah aman, jangan berisik, baris rapi menuju titik kumpul. Demikian. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BPMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Di SPAB mengenai kegambilan kemarin sudah ya? Sudah. Oke. Manajemen ini yang bisa kita lakukan. Ada cara yang kita minta. Sekarang sedang kita coba adalah, yuk beri waktu 10 menit setiap kita mau memulai pelajaran dengan memberikan materi kebencanaan. Lindungi kepala, ya kan? Kalau di tengah, kalau di lapangan adalah kita dengar Betul. ya kan? Ini bisa dilakukan nggak? Silakan Pak. Napas ini betul adalah senam berirama. Nah, pas banget kan Pak? Itu bisa dimasukkan di RPP-nya itu, ya kan? Di RPP-nya adalah senam irama perlindungan gempa. Bu, Bapak Ibu guru, masuk itu ke dalam. Bapak Ibu dulu sudah mengimplementasikan pendidikan bencana atau Hari ini terima kasih pada semua fasilitator dan terima kasih juga kepada Bapak Guru. Hari ini seperti biasa kami mengirimkan evaluasi harian dan juga mengingatkan untuk mohon maaf yang di pohon KHP bisa dinaikkan